Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nisa Iswarahayu di podcast Diksi Diskusi Asik. Pada podcast kali ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih. Kenapa menarik? Karena pembahasan kita terkait peran kita sebagai generasi muda. Tapi sebelumnya nih, sobat podcast di rumah pasti penasaran siapa sih narasumber kita kali ini. Mari kita persilakan narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Oke, halo sobat podcast, perkenalkan saya Lasmi Amsini dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Oke teman-teman, pada podcast kali ini kita akan bahas terkait rekonstruksi atau pemaknaan kembali peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi. Berbicara tentang peran generasi muda, menurut Kak Lasmi nih, seberapa penting peran generasi muda dalam sebuah negara? Oke Nies, jadi dalam sebuah negara, generasi muda diartikan sebagai warga negara yang berusia 16 sampai dengan 30 tahun menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana potensi besar yang dimiliki oleh pemuda pada usia ini menjadikan pemuda sebagai agen of change atau agen perubahan. Benar, sehingga peran generasi muda ini menjadi salah satu faktor terpenting dalam kemajuan suatu bangsa itu sendiri Nies gitu. Bener banget Kak Lasmi, karena selain itu generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. Bener nih yes, oke nih, mari kita rekonstruksikan kembali peran generasi muda. Melihat apa yang bisa kita nikmati saat ini nih, itu tidak terlepas dari adanya peran generasi muda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Buktinya ada banyak hal atau banyak gerakan-gerakan yang dimotori oleh para pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hingga menjelang proklamasi pun itu tidak terlepas dari peran generasi muda. Oleh karena itu kita dapat mengambil garis besarnya nih Nis, bahwasanya setiap masa pasti memiliki sebuah tantangan yang tidak akan terlepas dari generasi mudanya sebagai penggerak perubahan gitu Nis. Bener banget nih sobat podcast di rumah. Tantangan yang kita hadapi sekarang dengan tantangan yang dahulu memang jauh berbeda. Bener. Tapi tidak terlepas dari peran generasi muda dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Yaps, benar banget nih yes. Karena setiap generasi pasti memiliki tantangan yang berbeda-beda. Nah kalau dulu kan kemerdekaan nih, kalau sekarang salah satu peran generasi muda dalam memperjuangkan Indonesia adalah salah satu mencegah korupsi yang merajalela di Indonesia. Karena menurut data Indonesia Corruption Watch ada sebanyak 579 kasus korupsi sepanjang tahun 2009 yang terus meningkat sebanyak 8,3% nih. Wah, angka yang tidak kecil ya kelasnya. Bener banget, oleh karena itu jangan sampai kita sebagai generasi muda membuat perjuangan para pemuda yang dahulu menjadi terbuang percuma. Karena hingga saat ini bangsa Indonesia tidak dapat hidup layak di negaranya sendiri. Sebab apa? Sebab banyak hal yang telah direnggut oleh para koruptor nih. Oleh karena itu gerakan anti korupsi sangat cocok untuk dimulai dari generasi mudanya dalam memberantas korupsi. Karena kita adalah generasi penerus yang beberapa tahun ke depan akan menduduki jabatan publik nih. Jika kita bayangkan di Indonesia, kalau Indonesia terbebas dari korupsi akan ada banyak hal yang menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Contohnya seperti pembangunan yang berjalan lancar, kemudian pendidikan yang maju, kesehatan yang berjalan dengan baik, dan lingkungan yang terawat nih gitu. Bener banget nih Kak Lasmi. Pastinya sobat podcast di rumah penasaran gerakan seperti apa sih untuk kita memberantas korupsi itu, Kak Lasmi? Oke, karena dalam hal ini KPK telah menyatakan bahwasannya kasus korupsi terbesar itu terjadi dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, langkah awal yang sangat tepat untuk dilakukan adalah gerakan 3M, yaitu melawan, mencegah, dan menghindari korupsi melalui pembentukan karakter berlinjur di sekolah. Wah, karakter berlinjur seperti apa itu Kak Lasmi? Berlinjur adalah bertanggung jawab, disiplin, dan jujur di lingkungan sekolah. Karena korupsi itu kan dimulai dari hal-hal yang kecil ya, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan dan akan berubah menjadi suatu hal yang besar. Nah, hal yang kecil itu salah satunya atau contohnya dapat kita lihat di sekolah. Yang pertama nih, bertanggung jawab, yang berarti kita tidak mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi saat kita menjadi pengurus kelas atau organisasi. Kemudian yang kedua, ada disiplin, yang berarti kita tidak boleh bolos sekolah ataupun datang terlambat ke kelas dengan sengaja. Dan yang terakhir
ada jujur yang berarti tidak mencontek saat ujian ya Nis, dan juga tidak copy paste saat diberikan tugas oleh guru. Copy paste tugas teman maksudnya gitu. Wah, keren banget nih Kak Lasmi. Karena seperti yang kita ketahui, banyak oknum pejabat yang memiliki pendidikan yang tinggi akan tapi tidak menjamin mereka untuk tidak melakukan korupsi. Bener. Oleh sebab itu, gerakan ini dapat dijadikan gerakan awal untuk pemberantasan korupsi dari generasi muda. Karena seperti yang kita ketahui, generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dan gerakan pemberantasan korupsi ini dapat dijadikan salah satu faktor Indonesia menjadi negara maju ke depannya. Mari berubah menjadi lebih baik mulai dari diri sendiri, mulai hal yang terkecil, dan saat ini juga melalui gerakan 3M, pembentukan karakter berlinjur, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Wah, menarik banget nih pembahasan kita kali ini. Semoga sobat podcast di rumah dapat mengambil pembelajaran. Sampai jumpa di diksi selanjutnya. Diskusi asik. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.